yang sampai saat ini masih tetap bergulir. Dan kasus ini menurut para warga ini sudah dimulai dari tahun 2013, habis itu 2017, habis itu 2019, habis itu 2021, dan sampai saat ini tahun 2022 kasus ini masih bergulir. Baik, kita akan bercerita nih dengan para masyarakat ataupun perwakilan masyarakat yang ada di Bandara Mas, bagaimana sebenarnya kasus ini muncul dan juga bergulir dan bagaimana perasaan mereka. Baik, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Masih sehat ya. Yang penting tetap semangat ya Bu. Semangat, Masih tetap insya semangat ya. Allah. Ibu, boleh nggak cerita ini hari ini bagaimana perasaan ibu dengan adanya pembaharuan kegiatan yang ada di lingkungan ibu? Silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ernita, yang salah satu dari warga Bandara Mas. Sebenarnya bukan hari ini dan semalam itu kan pihak dari pengaman, karena dari pengaman sudah datang. Jadi karena memang beberapa perwakilan kami tidak boleh ambil video, kami tidak boleh pergerakan kami, sedikit pergerakan kami diawasi. Padahal kami mungkin kalau sudah aparat yang datang, kami percaya kalau aparat akan mengayomi masyarakat. Ya. Tapi kami sebagai warga, karena ini masalahnya masih dalam asasi 10 tahun, 10 bulan ya, 10 bulan ya yang sudah masuk ke ranah hukum. Sekarang dalam masa kasasi. Jadi kami maunya walaupun kami tidak nanti tidak menang karena ini masih kasasi, kita menghargai proses hukum yang berjalan. Ya. Apapun nanti keputusannya, mungkin itu yang terbaik menurut Allah, mungkin kami bisa terima karena perjuangan kami sampai yang pertama dicerahkan preman, kami sudah hadapi itu semua. Jadi perjuangan kami itu sudah berat kan. Jadi kalau otomatis kami kecewa kalau memang pembangunannya tetap berjalan. Yang katanya aparat itu kami sebagai pengaman mengamankan gitu kan, kami senang juga. Tapi itu tetap berjalan, pengukuran berjalan. Oh gitu. Tetap berjalan karena Jadi kalau boleh saya tahu Bu, ini aparat kita ada siapa-siapa aja yang datang dari kemarin, dari pihak mana-mana saja Bu, yang terlihat oleh Ibu dari kemarin sampai hari ini? Pak Lurah kemarin ada ya, Pak Polres, Brimob, ya, Kasat, yang setahu kami lah, Satpol PP, termasuk dari ini pemerintah itu, sama ya Paman, ya termasuk ada mantan dari Dari kecamatan Pak Camat juga ada. Ya? Oh, perwakilan dari camat juga, dari kelurahan juga ada kemarin. Dari kelurahan Pak Lurah langsung ya. Oh, Pak Lurah langsung kemarin. Setelah ini aparat pemerintah datang kemarin itu, apa ada koordinasi gitu, maksudnya apakah ada tanya jawab ataupun penjelasan dari pihak aparat bahwa mereka ini kesini itu untuk apa? Ya untuk menjaga, mengawasi gitu aja Bu. Dia mengatakan untuk mengawasi. Oke, mengawasi dari pendirian SUTT tadi. Tapi dari pihak warga dan pihak PT PLN Brand Batam, apakah ada pergerakan Bu? Karena ini kan kita berada di kepolisian nih. Kepolisian mereka datang untuk mengamankan dan ini merupakan aset negara. Nah, sekarang di antara dua pihak, baik itu masyarakat ataupun PT Bright PLN Batam, apakah ada gerakan? Mereka sudah mulai. Oh, berarti dari PT Bright PLN Batam sudah mulai mengumpul dengan adanya polisi di sana. Oke. Tadi malam. Jadi kepolisian ada di situ, terus juga PT Bright PLN Batam mengukur. Apakah mereka dilarang oleh polisi untuk mengukur di sana? Kalau masyarakat dilarang untuk foto mengambil video. Kami mendekat aja ada langsung dikode, kami harus diamankan, jangan Oh, kalau masyarakat yang datang diamankan, tidak boleh mendekati ke tempat itu. Tidak boleh ngambil video. Kami tidak boleh. Tidak boleh. Cek tanaman kan ada tanaman. Oh, ada nanam di situ. Terus
diselamatkan gitu kan. Tidak dibolehkan. Ikuti dan secara rombongan belakang. Diikutin oleh para aparat tadi, polwan-polwan tersebut. Oke, supaya ibu tidak boleh berada di lokasi itu. Tapi kalau PT Brand PLN Batam ke sana mengukur, mereka biarkan. Biarkan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kita kalau sama Polwan memang agak aman, tidak seperti dengan yang sebelumnya. Oh, tadi saya dengarnya ada premanisme. Ya, berarti kalau dengan aparat masih lebih kondusif ya, karena mungkin karena aparat negara di sana ya. Lebih kondusif juga Bu, tapi saya kan sebagai warga pasti masih kurang puas mungkin dengan yang terjadi. Saya bertanya melalui Bapak yang perwakilan dari Camat tadi. Nah, jadi Bapak itu mengarahkan, kata Bapak itu nggak mungkin kalau tidak ada Kalau nggak ada legal standing, mereka mereka bekerja. kata yang Bapak yang dari kecamatan. Dari kecamatan. Saya pengen tahu ada bilang legal standingnya mana, kami bilang. Jadi dia bilang kan, sedangkan yang di mana itu yang katanya mereka tunjukkan di sentral nanti. Mereka udah tunjukkan legal standing itu. Jadi kami minta tunjukkan legal standing. Dengan juga dengan kaki legal standingnya. Masyarakat minta begitu. Iya, seperti itu. Jadi istilahnya kan kami kalau memang ada legal standingnya, oke lah gitu. Dan sedangkan itu masih dalam proses. Jadi sampai ibu bertanya itu mereka tidak bisa menunjukkan legal standingnya. masih ke Bapak dari petugas dari kecamatan. Dari ke Bapak petugas kecamatan. Tapi ke ini ibu tapi untuk detailnya nggak boleh ya. Saya minta harus untuk diantarkan ke tempat dengan bapak-bapak aparat pemerintah kita di sana, polisi dan sebagainya. Udah sampai ke sana. sampai di sana kami masih ngobrol dengan Bapak PLN-nya. Sebelum kami belum selesai bercerita yang dari kasatnya sudah Pak, bisa didengarkan itu. Dari kasat yang ngomong begitu. Iya, tidak usah didengarkan. Berarti dari pihak kepolisian mengatakan demikian. Padahal PT PLN Batamnya masih mau untuk menanggapi. Bapak itu memang inilah. Masih legowo dia untuk tapi dilarang oleh kasat. Ya, sudah Pak. Kami udah tahu dengan judulnya udah berapa tahun yang lalu. Ini kasat atau dari pihak kepolisian? Pak kasat langsung. Kalau kasat itu tuh adalah kepala polisi, Bu. Kepala Intel ya Pak ya. Bukan. Masih ingat nggak itu? Kasat itu Kapolres. Nah sekarang siapa yang bilang nggak usah didengerin ibu-ibu ini? Nah, ya. Ya siapa di situ yang ngomong seperti itu? Yang setahu kami kalau itu katanya kemarin itu kasat. Ya. Bapak itu saya masih ingat orangnya, masih ingat karena yang sebelumnya ini memang beliau terjun juga. Iya. Ingat. Ya. Oke. Mohon maaf ya di situ kasat kalau Ya, tapi dari pihak kepolisian yang intinya mereka aparat kepolisian. Jadi setelah ibu menanyakan ini ke PLN, karena disuruh berhenti, PLN nggak melanjutkan lagi. Enggak maksudnya, kan ibu tadi minta mana legalnya Pak sama PT PLN, terus PT PLN masih bisa menanggapi ibu, tapi dilarang oleh pihak kepolisian. Nah setelah itu PLN tidak ada lagi nanya-nanya. Berarti setelah itu ibu kemana? Langsung keluar. Oh dulu. Ya, jawab masalah apa lagi masalah? Nah, dari mana ibu tahu bahwa legalitas mereka itu tidak ada? Turunnya tidak ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan berarti ibu punya dasar dong mengatakan kalau mereka belum legal. Apakah warga Bandara Mas itu kasus hukumnya itu udah jelas atau tidak? Karena kemarin udah setahun yang lalu kita mengupload kalau nggak salah 2021 kita sempat memviralkan masalah ini. Waktu itu dikatakan bahwa sedang bergulir kasusnya di PN. Nah, kalau sekarang bagaimana kasusnya 2022? Apakah Sudah sampai tahap mana? Tahap mana? PN kan tergugat dan menggugat memang ditolak. Langsung ke pengadilan tinggi Pekanbaru sama Ditolak dua-duanya. Oke. Nah sekarang masuk ke Mau ke pusat sekarang. Berarti mau ke MA dong. MA ya. Suratnya sedang pengurusan. Nah, Pak Suarsin, kalau seandainya ini ya sama itu artinya apa Pak? Maksudnya draw lah itu ceritanya ya? belum putus. Belum putus masalah. Masalahnya. Masih dalam masalah kasasi kan? Kalau Berarti sekarang menunggu kasasi. kalau memang dari awalnya benar gitu, kenapa kok dari persidangan pengadilan tidak langsung memutuskan? Nah gitu. Padahal udah 2 kali ya PN Batam dan PN Pekanbaru. Kenapa kok keduanya menolak seperti
komunitas perwakilan ibu-ibu, katanya ini kasusnya sedang dinaikkan ke kasasi. Nah, menyurati presiden sekarang. oh ya, oh ya. Iya, tadi kemarin kami dapat kiriman video juga Bu dari warga. Katanya dengan adanya pergerakan ada beberapa aparat negara kita yang di sini, terus juga ada pergerakan dari PT PLN Batamnya, maka warga mengambil inisiatif untuk mengirim surat ke presiden kita. Nah itu dilakukan oleh AMDAS ya dalam perwakilan. Oke, Pak Sosad ada yang mau ditanyakan lagi Pak untuk ini, untuk kasus ini? Kurang hati aja sedikit ya. Boleh silakan Bunda. Kami baru datang memang langsung disambut oleh ibu polisi. Memang mereka mengarahkan ibu ini dilayani keluarganya gitu kan. Iya. Jadi salah satu dari polisi yang termasuk polisi itu nanya, ibu kenapa keberatan didirikannya SUTT di sini? Gitu. Jadi saya bilang masalah katanya sih memang untuk kesehatan itu pun pengaruh, tapi kami nggak tahu, tapi nggak tahu katanya. Jadi yang setahu kami kalau adanya perumahan yang dilalui SUTT atau semacamnya itu harga rumah turun. Iya. Nah, jadi kami kalau harga rumah turun dari dulu kami dari orang menengah ke bawah ya kan Bu, dapat rumah itu sedikit demi sedikit supaya tidak ngontrak gitu kan. Kalau kita ngontrak bulan-bulan duitnya kan ke orang, jadi dikumpulkan sedikit demi sedikit, alhamdulillah dapat rumah. Sebelum mengambil rumah kami pun wanti-wanti karena keluarga kecil yang kami ketahui kemarin tuh hutan lindung tidak boleh gitu ya. Iya. Kami sudah cek ya aman dari hutan lindung. Toh ternyata sekarang memang SUTT itu mendekati kami gitu. Jadi kalau harga rumah kami turun, Berarti Ibu membeli rumah di sini itu sebenarnya untuk investasi juga. investasi juga, kebutuhan juga. Kebutuhan juga, investasi juga. Dengan berharap nanti kalau nggak di sini lagi bisa menjual lagi. Ya, yang bisa dijadikan kalau kita pulang kampung bisa lah dijadikan sebagai aset gitu Iya. investasi. Dan berharap ini harganya tentu lebih tinggi ya. Iya. Jadi menurut Ibu dengan adanya SUTT ini akan menjatuhkan nilai harga Kemarin rumah. memang dari banknya. Oh, dari bank udah ngomong seperti itu. Oh, Makanya kami percaya kalau kemarin kata itu, "Ibu nengoknya dari mana? Dari Google ya." Kalau Google ibaratkan penyakit tuh kita kan tidak datang ke ahlinya, belum tentu itu betul gitu. Nah, seperti itu Bu yang mengenai kesehatan kami nengoknya dari Google kami tidak bisa ini bukan berarti bukan masalah kesehatan dong yang Iya. jadi masalah ya. Oke. Jadi kami tahunya harga rumah nih memang yang udah dokter ahlinya loh Pak. Saya bilang, Sudah bertanya langsung ke pihak Iya, bank. iya. Satu lagi masalah kebohongan publik lah. Kan tadi Maksudnya kebohongan publik apa Bu? kan tadi kan seberang jalan memang. Tiba-tiba Oh, dari mana Ibu tahu bahwa harus di seberang jalan ya? ada rangnya segala macamnya. Oh, ada. Ada semua kan harusnya di seberang jalan. Tiba-tiba kan dialihkan ke dekat perumahan kan tanpa Ibu, pemberitahuan. kalau kita bicara tentang tempat, Ibu punya bukti kan yang mengatakan bahwa sebenarnya SUTT ini harus di seberang karena Ada. kalau tidak jatuhnya nanti Ada. ada. Oh, ada. Menurut ibu-ibu semua berarti harusnya SUTT itu di seberang Bendara Mas. Tetapi akhirnya dipindahkan di depan perumahan Bandara Mas. Nah, itu Ibu anggap sebagai pembohongan publik. Oke, itu juga yang membuat Ibu berat. Oh, berat hati. Jadi jangan gembar-gemborkan itu masalah kesehatan sebenarnya tidak. Itu Oke, sampai di situ aja. Oke, berarti ada lagi Bu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Semoga saja nih pihak-pihak yang terkait dan juga dinas-dinas kita, mulai dari Pak Wali Kota, DPRD, ataupun orang yang berwenang dengan permasalahan ini bisa mendengarkan curahan hati Ibu. Silakan. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa transparan gitu. Terus adanya keadilan juga. setidaknya menunggu proses yang prosesnya pasti seperti itu. sedang berjalan. Jadi sebenarnya warga Bandara Mas ini apa sih sebenarnya memang nolak atau memang nunggu? Ya kalau memang hasil persidangannya sudah memutuskan kami kalah. Oh gitu. Jadi Ibu sebenarnya pinginnya tunggulah hasil kasasi ini dulu, baru ada pergerakan. Itu maunya. Ya seperti itu. Ya, karena hukum lagi berjalan, kenapa sudah ada pergerakan? Gitu. Oke. Ada omong-omongan yang mengatakan kalau pembangunan tetap berjalan dulu, nanti kalau memang kalah dipindahkan. Nah, itu kayaknya tidak masuk akal. Itu siapa yang ngomong? Dari pihak mereka. Oh,
mungkin kami dari warga mohon kepada Pak Rudi, aparat semua kelurahan, kecamatan atau yang bisa membantu kami gitu. Dan awal memang kami menolak karena adanya mungkin secara umum ada bilang nih dampaknya ke kesehatan, itu kami kurang mengerti. Setelah itu harga rumah turun. Ya, kalau memang dihukum di proses kami kalah, kami bisa terima karena negara kita ini hukum, kami tahap hukum. Kami tidak bisa menghalangi proyek-proyek rumah pemerintah, apalagi itu penerangan memang ini untuk masyarakat katanya, pelibatan katanya. Tapi kami kalau memang kami kalah proses yang sedang berjalan, Kalau hasil kasasi mengatakan bahwa itu boleh dibangun di sana, berarti pihak Bandara Mas tidak ada masalah lagi. ya otomatis karena kita walaupun tidak terima, kita kan warga yang taat hukum, Mentaati apa keputusannya. mentaati apa keputusan dari yang sedang berjalan. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya atas curahan hatinya, semoga didengar ya, dan juga kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik para weber, itu dia sedikit perbincangan kami dengan ibu-ibu yang mewakili warga Bandara Mas pada pagi hari ini, mendengarkan curahan hati mereka, keinginan mereka, dan juga semoga kita juga bisa mengambil intisarinya bahwa mereka sebenarnya tidak melarang ataupun tidak akan mempersulit untuk pembangunan apapun bentuk itu punya pemerintah. Yang mereka inginkan adalah mari taati hukum, kasus ini masih bergulir di kasasi, selesai hasil keputusan kasasi keluar, menang kalah mereka akan menerima dengan lapang hati. Terima kasih semuanya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Weber, terima kasih atas semuanya. Silakan komen dan juga kita akan berjumpa dengan kegiatan lainnya. Terima kasih. Salam wajah batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.